Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gori Pramdani dan rekan-rekan saya ada Mbak Citra Surya Adiani, ada Mas Deli Dwi Galih Anjasmoro, ada Mbak Amelia Fidila Rahmadita, ada Mbak Wela Briliani Nur Hidayah, ada Muhammad Setia Mahendra, dan yang terakhir ada Mas Muhammad Rasid Asidik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tentang gadai, yaitu kasus gadai mobil. Nah, dalam presentasi kali ini dari kelompok kami akan memaparkan suatu kasus, kemudian penyelesaian yang tatanan secara sistematisnya itu berdasarkan dari dasar hukum terlebih dahulu, kemudian urutan yang kedua yaitu analisis dan penyelesaian menurut dari KUH undang-undang maupun dari peraturan-peraturan yang lain. Nah, mungkin sebelum dimulai saya ucapkan terima kasih dan mohon perhatiannya karena pada presentasi ini kelompok kami 3 ini membuat ini untuk memenuhi tugas dari tugas sebelum UAS, yaitu hukum jaminan, dan kami dari semester 6. Nah, untuk teman-teman nanti ketika menonton video ini sebelum lanjut, boleh untuk dan juga di-share untuk teman-teman. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja. Nah, pertama-tama untuk pemaparan dari kasus terlebih dahulu kepada Mbak Citra Surya Adiani bisa dipaparkan dan dipersilahkan. Terima kasih Mas Bele atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan kasus apa yang diambil oleh kelompok 3 mengenai penggadaian. Di sini kelompok 3 mengambil penggadaian yang merupakan penggadaian. Nah, pada tanggal 29 April 2020, nasabah atas nama Windy Chandra menggadaikan satu unit mobil merek Mazda RX-8 tahun 2011 di kantor cabang Pegadaian Sudirman, Kanwil 8, Jakarta dengan nilai taksiran Rp198.926.250 dan uang pinjaman senilai Rp124 juta. Unit kendaraan disimpan dan dikelola oleh gudang terpadu yang berada di kantor cabang Kebun Nanas. Tanggal 28 September 2020, nasabah melakukan penebusan. Namun, pada saat penyerahan ditemukan kerusakan pada bemper bagian belakang seperti meleleh. Kemungkinan berasal dari knalpot pada saat mobil dipanaskan secara rutin. Dari keterangan pengelola gudang dan pemimpin cabang Kebun Nanas, diterangkan bahwa tidak pernah terjadi benturan, gesekan, tabrakan, atau sejenisnya pada saat penyimpanan. Pada saat itu juga, pemimpin cabang Kebun Nanas, pemimpin cabang Sudirman, dan juga Deputi Area Kramat Jati langsung menyatakan bertanggung jawab dan akan dilakukan perbaikan di bengkel resmi Mazda Cibubur agar terjamin orisinalitas pengerjaan dengan estimasi harga kurang lebih 7 juta sampai 8 juta. Nasabah menolak ganti rugi dan meminta tambahan dalam bentuk uang tunai sebesar 50 juta dengan alasan kondisi mobil menjadi tidak orisinal lagi. Sehingga kekhawatiran nasabah kondisi tersebut mengakibatkan harga jual turun. Lalu, pada saat itu sampai dengan periode Februari 2021, dilakukan negosiasi dan komunikasi serta respon keluhan oleh petugas gudang terpadu dan kantor cabang. Namun tetap tidak tercapai kesepakatan pada periode tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan April 2021, nasabah melalui kuasa hukum advokat pada Adam dan Sellers at Law
mengirimkan somasi ke pemimpin cabang Sudirman dan sudah ditanggapi melalui surat pemimpin cabang yang pada intinya nasabah tetap menolak ganti rugi yang ditawarkan perusahaan. Malahan menuntut tambahan ganti rugi sebesar 250 juta. Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, nasabah sudah melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terkait perkara ini sudah disupervisi oleh Legal Officer Kanwil 7 Jakarta untuk memastikan perihal gugatan. Dan hingga saat ini berita dirilis, kami belum memperoleh panggilan dari Pengadilan Negeri. Yang dimana intinya dalam kasus ini membahas tentang gadai mobil yang pada saat melakukan gadai, mobil dititipkan di gudang, terdapat lecet atau masalah mengenai bemper mobil yang penyot akibat seringnya dipanaskan, pemanasan mobil. Lalu pihak nasabah menolak untuk dilakukan perbaikan di bengkel resmi. Dikarenakan harga jual jika mobil tersebut sudah mengalami keluhan tersebut menjadi turun. Dan meminta untuk melakukan ganti rugi sebesar 50 juta. Namun setelah dia dilakukannya negosiasi, ganti rugi tersebut menjadi 250 juta. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut teman-teman yang lain. Terima kasih untuk Mbak Citra untuk menjelaskan atau membacakan dari kasus yang nanti bakal kita selesaikan. Untuk selanjutnya itu dasar hukum yang akan dipresentasikan oleh Mas Anjas. Nah, untuk Mas Anjas dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Mohon slide-nya, Mas. Baik, dasar hukum pertama yang akan dipakai dalam penyelesaian kasus ini adalah pasal 1154 KUHP, yaitu dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban. Kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. Dasar hukum yang kedua adalah pasal 1156 KUHP, yaitu dalam segala hal bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajiban, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Mengenai pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari berikut bila setiap hari ada hubungan pos atau telegraf, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas. Selanjutnya, dasar hukum yang lain adalah pasal 157 KUH Perdata atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk menyelamatkan barang gadai itu. Selanjutnya adalah keputusan Direktur Utama Penggadaian nomor PR/2/4/45 tanggal 1 Desember 1981 tentang buku tata pekerjaan penggadaian. Dasar hukum yang dipakai selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sekian mengenai dasar hukum. Baik, terima kasih kepada Mas Anjas. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tentang analisis dan penyelesaian. Analisis dan penyelesaian sendiri nanti terdapat beberapa peraturan, baik itu KUHP maupun Undang-Undang APS maupun konsumen yang nanti bakal dipaparkan atau dipresentasikan oleh teman-teman. Nah, dari yang pertama itu dari KUHP terlebih dahulu. Nah, saya akan presentasikan mengenai tentang yang KUHP. Nah, pertama, adanya perjanjian gadai yang didasarkan pada penyerahan benda yang bergerak kepada penerima gadai atau kreditur. Maka berdasarkan pasal 1154 KUH Perdata, kreditur mempunyai kewajiban tidak memperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai berprestasi dan mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan. Selain itu, berdasarkan pasal 1156 KUH Perdata, penerima gadai memberitahu kepada pemberi gadai debitur tentang pemindahan barang gadai. Dengan adanya kewajiban kreditur tersebut, maka kreditur wajib bertanggung jawab terhadap benda gadai yang rusak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata bahwa si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barang sekadar itu telah terjadi kelalaiannya. Pada pasal ini jelas bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur-unsur untung dan rugi. Dan bagi pihak penggadai yaitu keamanan kredit terjaga dan di lain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak. Jadi berdasarkan dari KUH Perdata yang notabene itu merupakan peraturan yang tertutup. Jadi dia bukan sistemnya terbuka seperti perikatan atau verbin tenis. Nah, pada peraturan di KUH sendiri itu diatur pada 1150 sampai 1160 KUH Perdata itu mengenai gadai. Yang intinya di situ terdapat 3 pasal yang sudah dipresentasikan atau terdapat di PPT ini. Dan itu mengatur pada bahwa pemberi gadai jika ada kelalaian maupun kerusakan ketika dititipkan itu menjadi tanggung jawab dari yang memiliki gadai jika itu merupakan kelalaian. Nah, mungkin seperti itu dari KUH Perdata. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Mahendra yang didasarkan atas keputusan direktur. Nah, kepada Mas Mahendra dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Golib. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan Direktur Pengadilan. Nah, ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No.PR/2/4/45 tanggal 1 Desember 1981 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang menyebutkan bahwa yang pertama itu ada uang ganti rugi hanya boleh dibayar jika barang jaminan seluruhnya atau sebagian hilang atau rusak disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang seperti rayap, rengus, dan sebagainya, atau sebab-sebab lain dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh Perjan Pegadaian, seperti kehilangan karena pencurian atau sebab-sebab kekeliruan dari atau penggelapan oleh pegawai PT Pegadaian Persero. Kemudian yang B, jika barang yang hilang, tertukar atau rusak, kecuali dimakan binatang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka kantor cabang wajib segera mengirimkan laporan tentang hal ini. Barang yang hilang telah ditemukan kembali kepada KPP dengan perantara
KDP atau KDI dengan disertai keterangan yang lengkap. Kepada nasabah tidak perlu diberitahukan bahwa barangnya hilang, tertukar, atau rusak jika nasabah tidak datang untuk melunasi. Kemudian slide selanjutnya itu yang poin C. Kepada nasabah yang berhak menerima ganti rugi yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka ganti rugi itu harus segera dibayarkan pada waktu diminta dengan memakai kwitansi rangkap buah. Dan pada halaman kwitansi diberikan keterangan secara ringkas bahwa pembayaran ganti rugi harus menunjukkan tanggal dan nomor laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tadi. Jadi harus menunjukkan kwitansi rangkap 2, kemudian ada tanggal, nomor dari laporan yang dimaksud dalam ayat 2 tadi. Untuk yang poin D tadi, uang ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran hanya boleh dibayarkan sudah A plus bunga yang harus dibayar telah diterima dari peminjam seperti pelunasan biaya. Akan tetapi dapat terjadi hanya dibayarkan ganti rugi atas bagian dari barang jaminan saja. Ya, cukup sekian. Dilanjut. Oke, terima kasih kepada Mas Bahindra. Kemudian untuk Undang-Undang Konsumen dan juga APS presentasikan oleh Mas Rasid. Kepada Mas Rasid, dipersilahkan. Oke, sebentar. Mungkin untuk Mas Rasid dipersilakan untuk open mic terlebih dahulu. Terima kasih Mas Philip atas waktunya. Nah, berdasarkan perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adalah kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Bentuk tanggung jawab yang paling utama adalah ganti kerugian yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya. Penyelesaian kasus atau sengketa pegadaian juga dapat dilakukan di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal tersebut menyebutkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian yang di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut ini. Yang pertama, yaitu negosiasi. Negosiasi yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Pada tahap ini, para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Kemudian yang kedua, mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Kemudian yang ketiga yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan,
untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu arbitrase. Untuk arbitrase sendiri, cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Nah, penekanan saya pada poin ini yaitu bahwa dalam penyelesaian sengketa itu tidak hanya di meja hijau atau dalam artian secara lembaga litigasi atau peradilan, tetapi bisa di luar itu. Seperti ini tadi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Nah, para pihak bisa memilih mana yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, itu semua tergantung para pihaknya. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mas Rasid. Nah, kemudian bakal dipresentasikan atau dilanjutkan oleh Mbak Wela. Nah, mungkin untuk Mbak Wela dipersilahkan. Terima kasih Mas Philip atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian ganti rugi melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan. Ini adalah jalan terakhir jika tidak mungkin untuk yang share screen bisa di scroll ke atas. Nah, oke. Monggo Mbak Wila dilanjut. penyelesaian ganti rugi melalui jalur hukum pihak ketiga ini atau peradilan ini merupakan jalur terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Akan tetapi upaya peradilan sebisa mungkin untuk dihindari karena penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang relatif lama dan juga membawa dampak yang buruk bagi pengadilan pegadaian itu sendiri, sehingga nasabah jadi takut dan tidak percaya lagi kepada pegadaian. Karena bagi mereka bentuk kesalahan apapun yang melibatkan peradilan itu merupakan aib yang sangat memalukan nama baik mereka dalam berkehidupan bermasyarakat. Seorang yang memiliki urusan dengan peradilan dianggap sebagai seorang yang kriminal yang cacat dalam bermasyarakat seumur hidup. Demikian dalam kehilangan barang jaminan itu langkah baiknya menggunakan jalur perdamaian saja. Sekian penyelesaian ganti rugi peradilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Mbak Wila. Nah, untuk kesimpulan atau terakhir dari apa rangkuman yang telah kita analisis, nah ini bakal dipaparkan oleh Mbak Amel. Nah, kepada Mbak Amel, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian kelompok kami mengenai PT Pegadaian Persero terkait masalah mobil rusak saat dijaminkan, yaitu berupa kerusakan pada bemper bagian belakang seperti meleleh. Kemungkinan berasal dari knalpot pada saat mobil dipasang secara rutin. Pelaksanaan tanggung jawab dari PT Persero dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap kerusakan barang jaminan tersebut, yakni Pegadaian telah melaksanakan kewajibannya. Pihak Pegadaian melakukan tanggung jawab dengan perbaikan di bengkel resmi Mazda Cibubur agar terjamin orisinalitas pengerjaan dengan estimasi harga kurang lebih 7 juta sampai dengan 8 juta. Namun, nasabah menolak ganti rugi dan meminta tambahan dalam bentuk uang tunai sebesar 50 juta dengan alasan kondisi mobil menjadi tidak orisinal lagi.
Sehingga kekhawatiran nasabah kondisi tersebut mengakibatkan harga jual mobil tersebut turun. Upaya negosiasi dan komunikasi serta respon keluhan oleh petugas gudang terpadu dan kantor cabang namun tidak tercapai kesepakatan. Nasabah sudah melakukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seharusnya Pegadaian menetapkan nilai besaran ganti rugi yang telah disesuaikan dengan harga pasaran pada saat perjanjian dilakukan. Meskipun harga pasaran dapat berubah sewaktu-waktu, setidaknya ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan digadaikan. Karena besaran ganti rugi tidak diberitahukan kepada nasabah pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan. Upaya ini dilakukan supaya tidak merugikan nasabah. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel dan untuk teman-teman dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan kasus dan juga menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, mungkin cukup dari kami kelompok 3 sekian. Jika ada salah-salah kata dan sebagainya, itu datangnya dari kita, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari yang di atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai, dan untuk teman-teman nanti yang tertarik dengan video ini silahkan untuk like dan subscribe dan juga bisa di-share. Mungkin itu dari kami kelompok kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto ya, foto. Ayo, Lip, gaya, Lip. Aku boleh tapi. Aku dulu soalnya aku kesel aku. Ayo seket mau sarguyu. Ya, asan. Kenal sih golip apa? Yuk, ayo jadi arep nganu